rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya Bapak Ibu selalu diberkati Tuhan. Dan pagi ini juga Bapak Ibu juga selalu bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan kegiatan atau aktivitas kita dimanapun Bapak Ibu berada. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang sangat indah, yang cerah, karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati kehidupan, menikmati anugerah Tuhan bersama dengan keluarga dan juga saudara-saudara kami yang lain. Berkati Tuhan untuk firman-Nya akan kami renungkan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pagi hari ini diambilkan dari kitab Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Renungan pagi ini saya beri tema Allah yang turut campur dalam lelah hidup kita. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita sudah memasuki masa Advent. Masa Advent adalah masa penantian. Menantikan kelahiran Tuhan Yesus di hari raya Natal dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Saudara, masa Advent ini seharusnya menjadi masa yang penuh dengan sukacita, masa yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi di dalam masa Advent ini ternyata banyak orang-orang yang merasakan kelelahan karena menghadapi pergumulan hidup yang berat, karena menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Cuaca yang ekstrim, ada saudara kita yang tertimpa bencana, dan berbagai macam kejadian. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita juga sedang ada yang menderita sakit. Ini menjadi pergumulan,
tetapi kadang juga melelahkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masa Advent ini kita diingatkan yang pertama, saudara, bahwa Allah tidak jauh dari kelelahan kita. Allah yang kita nantikan dalam Advent bukan Allah yang jauh atau dingin terhadap pergumulan umat manusia. Tetapi dalam Yesus Kristus, Allah masuk ke dalam dunia, mengambil rupa menjadi manusia, merasakan lapar, ditolak, dicemooh, dan mengalami penderitaan, serasa sendirian. Setiap tetes air mata, setiap nafas lelah kita bukanlah sesuatu yang asing bagi Dia. Ia turut campur, bukan hanya mengawasi dari kejauhan, tetapi menghampiri dan juga ikut menopang. Yang kedua, saudara-saudara, di masa Advent ini, menantikan Tuhan itu bukan pasif, tetapi itu tindakan iman. Yesaya menegaskan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menantikan Tuhan berarti mempercayakan kembali kepadanya, mengakui bahwa kita tidak mampu hanya dengan kekuatan sendiri. Dalam masa Advent ini, saudara, kita diajak untuk berhenti sejenak dari kehidupan rutinitas kita yang melelahkan, supaya kita mengarahkan hati kepada Kristus dan membiarkan Dia memulihkan kita secara pasti. Ketika kita menantikan Tuhan, saudara, kita belajar berserah, bukan menyerah. Kita berdiam, tetapi bukan pasrah. Kita membuka ruang agar Allah bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, saudara, masa Advent mengingatkan Allah hadir, Allah itu peduli. Kehadiran Tuhan, kekuatan baru yang Tuhan berikan datang kepada kita. Mungkin dalam hati kita menjadi tenang. Kita mempunyai keberanian untuk menghadapi situasi yang sulit, menghadapi pergumulan yang mungkin sangat berat bagi kita. Tuhan berikan damai di tengah-tengah kesibukan. Sukacita yang kecil menguatkan, tetapi juga kita mungkin dipakai untuk memberikan sukacita kepada setiap orang yang sama-sama sedang menghadapi pergumulan. Kehadiran Kristus dalam palungan mengajarkan bahwa Allah tidak segan turun ke tempat yang sederhana dan melelahkan. Begitu pula hari ini, Ia hadir dalam rutinitas yang padat, dalam keluhan yang terpendam, dan dalam langkah-langkah yang mulai goyah. Advent bukan hanya ritual tahunan, tetapi ini adalah undangan untuk merasakan kembali bahwa Allah masih berkarya. Allah peduli pada kita. Ia masuk dalam kelelahan hidup kita, dan bersamanya kita menemukan kekuatan yang baru di dalam menghadapi situasi saat ini. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, mulailah hari ini, saudara-saudara, dengan hening sejenak untuk membawa kelelahan kita hanya kepada Tuhan.
mintalah keberanian, hikmat untuk menghadapi tugas hari ini. Lakukanlah perbuatan kecil yang memulihkan, mengampuni, bersyukur, dan menguatkan orang lain. Ingat saudara, Tuhan tidak hanya menuntun, tetapi juga menopang. Tuhan itu selalu hadir dalam setiap kelelahan yang sedang kita hadapi. Tuhan selalu campur tangan dalam setiap kelelahan, pergumulan, apapun di tengah kehidupan kita. Percaya, Allah selalu peduli dan memperhatikan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan yang penuh kasih selalu mengajar kami untuk menantikan pertolongan Tuhan. Karena hanya kepadamu lah hidup kami akan berarti. Kami kuat menghadapi setiap kelelahan dan pergumulan saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami dimanapun berada, baik yang jauh maupun yang dekat. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, menguatkan mereka dalam kelelahan hidup saat ini. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Berkati keluarga yang mendampingi, agar dengan cinta kasih mendampingi keluarganya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk semua kegiatan dan aktivitas kami hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.